sistem praktek yang akan kita jalankan. Nah, untuk pertemuan awal mungkin saya akan lebih banyak sharing ya, karena saya pikir di ruang Zoom ini banyak senior-senior saya juga nih yang sudah lama di lapangan ya. Barangkali untuk praktik kegiatan yang selama ini dilakukan sudah menilai dalam jangka waktu yang sedikit lama, tapi tidak apa-apa, orang tua itu bisa mengetahui atau memiliki pemahaman yang lebih baik. Nah, nanti baru ke level bagaimana kita menggandeng pihak-pihak tertentu untuk menyediakan gigi, melakukan advokasi bagaimana caranya diatur program ini bisa dilakukan tidak 3 bulan sekali ke desa, tetapi 2 bulan sekali ke desa. Nah, kita tidak bisa memaksakan evaluasi ini kalau bahasa apa ya? Karena bukan orang Aceh semua, jadi kalau bahasa Aceh cek langit itu menghayal, apa ya istilahnya, terlalu berlebihan, apa ya? Terlalu berlebihan dalam menentukan kriteria hasil yang ingin dicapai. Itu tidak bisa. Jadi dalam promosi kesehatan itu sedikit tapi sering dan kontinu. Kecil perubahan yang diharapkan, tapi terus menerus itu didampingi dengan harapan perubahan besar nanti akan diperoleh. Ya. Nah, kalau kita belajar promosi kesehatan, tentu kita harus paham tentang teori-teori. Ya. Teori promosi kesehatan ini banyak yang bisa kita belajar. Misalnya ini secara umum saja, health belief model. Ini adalah teori bagaimana kita ingin merubah kepercayaan tentang kesehatan yang ada pada masyarakat. Apa manfaat dari teori ini? Agar kita bisa lebih tepat sasaran dan mudah untuk mencapai tujuan. Tidak ngawur kemana-mana, ya. Manfaat teori ini bisa mengiring kita, bisa mengarahkan kita lebih baik dalam melakukan perubahan. Nah, nanti slide ini akan saya share kepada PJ. Bapak Ibu silahkan mencari artikel penelitian ya, yang menggunakan beberapa teori perubahan perilaku dalam promosi. Nanti bisa dilihat pengertian dari teori ini dari slide yang saya berikan. Ini pun tidak sempurna, hanya cuplikan garis besar ya. Silakan dicari satu artikel, lalu artikel itu dibuat resume atau kesimpulan kenapa teori ini digunakan, apa permasalahannya, apa perubahan yang diperoleh dari artikel. Kenapa artikel? Karena artikel itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan itu berdasarkan identifikasi, ya. Dia melakukan penelitian untuk merubah perilaku sekelompok masyarakat, tapi dia menggunakan dasar teori ini. Nah, jadi silakan diidentifikasi 3 saja. Apa masalahnya? Teori apa yang dia gunakan? Dan apa hasil perubahan? Nanti hasil kerja Ibu disebutkan ya, judul artikelnya apa, kemudian diambil di jurnal mana, homepage-nya, dikirimkan ke email saya. Nanti emailnya akan saya share kepada PJ. Ya, di sini ada teori health belief model. Nah, di sini ada penjelasannya semua, bagaimana teori tersebut
bisa merubah perilaku. Kenapa ini tidak saya jelaskan? Karena rumit untuk dalam waktu singkat Bapak Ibu bisa memahami banyak teori. Makanya saya minta dari salah satu artikel, lalu lihat bagaimana dia menggunakan teori tersebut untuk merubah atau mengurangi masalah yang ada di masyarakat. Kemudian ini teori preset proses, yaitu perencanaan dan evaluasi pendidikan kesehatan. Kalau teori preset proses ini lebih kepada program, ya, program kesehatan. Kalau yang HBM tadi, bagaimana kita merubah persepsi. Nah, itu clue-nya saja. Kalau ini untuk program kesehatan, ada perencanaan dan evaluasi pendidikan kesehatan. Ya, ini dibaca saja. Iya, 4 aja ya. Karena teori ini panjang jalan ceritanya. Nah, ada teori reason action. Ini adalah teori psikososial, bagaimana kita merubah sikapnya, atensinya, niatnya. Nah, kita pakai teori reason action supaya ada terjadinya perubahan perilaku. Kemudian adalah teori plan behavior, teori pengendalian perilaku. Bagaimana caranya yang sudah kita buat program perubahan perilaku itu bisa maintenance, bertahan, ya, nggak berubah-berubah. Bagaimana cara kita merencanakan program perubahan perilaku tersebut supaya lebih baik. Nah, ini nanti sampai di sini materi kita. Minggu. Ini setiap hari apa bagaimana? Kita kuliahnya setiap hari atau bagaimana? Setiap hari ya Bu Dika? Di blok 3 mulai dari tanggal 2 September sampai 11 September, Bu. Setiap hari? Iya, Bu. Sampai 11 ya, berarti 2, 3, 4. Saya di 5 pertemuan. 5 pertemuan di saya, 5 pertemuan di Pak Amir ya. Makanya saya agak ya speed sedikit supaya bisa tercapai. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang need assessment. Need assessment. Bagaimana kita melakukan identifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini besok. Besok berarti jam 8 lagi ya? Iya, Bu. Di jadwal jam 8 mulainya, Bu. Baik. Jadi materi hari ini terkait dengan konsep promosi kesehatan sudah selesai. Tugasnya itu boleh dikumpulkan hari ini Selasa. Hari ini Selasa ya? Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu paling telat nanti dikumpulkan. Semua tugas saya dikumpulkan di hari Sabtu. Nanti ke email ya, dikirimkan. Baik, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Saya share link absen ya. Tapi tidak tahu lah adikku menambah tidak dari yang datang yang kekasih tidak tahu lah. Tapi dipilih atau dipilih masih dipilih. Nah, Bu Risma.
Saya enggak dengar, Bu. Itu di mute. Unmute dulu, Bu. Saya bukan host, tidak bisa unmute. Ada pertanyaan, Bu Risma? Itu di unmute dulu. Ya, Ya Bu. Bu Risma. Tapi dia mau senari. Ada pertanyaan, Bu Risma? Bikin Bu, pas Bu. Oke. Itu link absen sudah saya berikan di kolom chat, silakan diisi. Nanti diisi itu tanggal kegiatan perkuliahan hari ini, dan ini adalah pertemuan pertama. Ya, nanti sampai pertemuan kelima, jangan salah isi ya, jangan salah isi. Yang penting diingat aja lah, pertemuan pertama, kedua sampai kelima. Selesai materi saya, nanti baru Pak Amir yang melanjutkan. Nah, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini, dan saya ingatkan tolong link absen itu diisi. Dan tugasnya itu dikerjakan lebih cepat lebih baik. Nah, nanti takutnya kalau ada tugas-tugas yang lain tidak terkerjakan, maka Bapak Ibu jadi tidak ada nilainya. Ini direkam ya, Sekar? Iya Bu, ini lagi di record Bu. Oke. Jadi materi dari saya untuk pertemuan pertama ini sudah cukup. Saya akhiri. Oh, tapi sebelum saya akhiri, saya lupa tadi memperkenalkan diri. Nama saya Intan Liana. Ya, saya di sini mengajar beberapa mata kuliah. Karena kelas RPL cuma 1 tahun 2 semester, kita hanya ketemu di mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah yang lain mungkin dengan dosen yang berbeda. Tapi kalau yang reguler, ketemu dengan saya di mata kuliah metodologi penelitian, biostatistik, promosi kesehatan, media pembelajaran, dan beberapa mata kuliah lainnya. Ya paling tidak saya sudah punya lebih banyak teman dengan Bapak Ibu dari berbagai wilayah di Indonesia. Baik, terima kasih atas atensi dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Boleh live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silakan live ya. Ya Bu. Jangan lupa diisi absennya. Ya Bu. Absennya di mana? Ada di link chat.